Selamat berjumpa kembali dengan channel saya Master Teknik yang senantiasa membahas program-program teknik. Kali ini saya akan membahas mengenai transfer file dari program AVES ke program AutoCAD yang berisikan gambar struktur 2 dimensi. Gambar struktur 2 dimensi ini sangat membantu buat perencana dan pelaksana di lapangan untuk membuat konstruksi beton yang sesuai dengan perencanaannya. Kalau pada kesempatan sebelumnya saya hanya menerangkan program AVES itu hanya pada kesimpulan atau output dari hasil perhitungannya saja, belum menerangkan mengenai transfer file dari program AVES ke program AutoCAD yang berupa gambar struktur dalam bentuk DXF atau DWG ya, format DXF atau format DWG-nya. Karena keterbatasan waktu, jadi saya belum sempat menerangkan kepada saudara semua. Untuk lebih jelasnya, ikuti video saya dari awal hingga akhirnya. Langsung saja kita buka pada program AVES-nya. Nah, ini tampilannya ya pada saat saya menerangkan mengenai video pembahasan tentang program AVES untuk pondasi pancang 25x25. Namun saya belum menerangkan bagaimana mengekspor hasil dari analisa program AVES ini dalam bentuk AutoCAD-nya. Nah, caranya kita harus mengeklik pada jendela ini ya. Yang saya tunjukkan ini kita klik aja. Ya, ini sedang loading ya. Nah, udah keluar di sini. Diterangkan judul jendelanya adalah Make Drawing ya, udah diseleksi semua. Untuk size-nya A1 oke. Drawing formatnya DWG file ya, oke. Kita abaikan saja, langsung klik oke. Nah, ini sedang proses, kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Kalau prosesnya selesai, maka akan tersimpan pada file di mana kita menginstal program AVES tersebut ya. Nanti kita akan cari. Nah, ini udah muncul format dari AutoCAD-nya seperti ini ya. Di sini ada beberapa jendela ya. Kita klik layout-nya. Nah, ini denah pondasinya yang akan kita edit ya, karena bawaan dari program AVES ini belum bisa diedit ya, masih bahasa Inggris semua seperti ini ya. Kita klik juga nggak bisa karena ini hanya read only ya, hanya bisa dibaca. Padahal yang mau kita adalah kita edit supaya tulisannya ini masih bahasa Inggris semua ya. Give plan reference drawing seperti ini. Cuma bagusnya ini udah terbentuk kop segala ya, denahnya juga udah jelas, udah berikut dengan kop, jadi kita nggak usah gambar lagi pada AutoCAD ya. Langsung hasil dari program AVES kita itu bisa dalam bentuk file AutoCAD. Cuma kalau ini masih belum bisa diedit. Dan jendela-jendela yang lain adalah penjelasannya ya. Ini adalah gambar purpurnya ya, pondasinya, ada pancangnya, ukuran-ukurannya juga jelas, lalu potongan penampangnya, ada bentuk-bentuk besinya, semua hasil dari perhitungan dari program AVES ini. Lalu ada keterangan-keterangannya ya, dengan satuan udah detail sekali ya. Demikian juga dengan yang lainnya, ini sama semua ini ya. Ini sebanyak kita pondasi-pondasinya kita bikin ya, yang kita desain itu
akan sama semua. Nah, ini yang bentuk fondasinya ada berupa 3 tiang panjang. Kalau tadi 2 tiang panjang, ya ini yang 3 tiang panjang. Berikut dengan pembersihannya ya, dan keterangannya. Ini sebenarnya bisa diedit dan bisa di print semua ya. Inilah yang, nah ini tie girdernya ini atau bentuk slope-nya ya, sama semua ya. Untuk masing-masing fondasi ada keterangannya semua. Nah, bagaimana cara mengedit dan ngeprint gambar-gambar ini? Langsung saja kita akan close dulu ya. Kita minimalkan, kita buka gambar, kita program AutoCAD-nya, lalu kita klik open. Untuk mencari file tersebut, terlebih dahulu kita cari pada program di mana kita menginstal. Itu ada di program C ya. Kemudian biasanya kita di program file 86, kita klik, kemudian kita cari JS Aves. Nah, ketemu ya, kita klik lagi, kemudian Aves 3.0 kita klik, dan kita cari di file DXF data. Ini kita klik lagi ya, kemudian di 11 bisa kita cari sendiri ya. Nah, inilah yang tadi kita udah ekspor data-datanya. Ini tersimpan di sini semua ya, dari layout, pancangnya, kemudian tie girdernya ada semua. Kita bisa cek satu-satu ya. Saya hanya memberikan satu contoh saja pada layoutnya. Keluar jendela peringatan program file. Di sini bertanya, apakah Anda ingin tetap membuka file yang hanya bisa dibaca? Ya, tadi filenya kan hanya bisa dibaca, tidak bisa diedit. Ya, kita klik yes aja untuk membukanya. Kita tunggu. Continue opening drawing, oke, continue. Nah, sekarang udah terbuka ya. Ini adalah tadi detail layoutnya. Pas waktu kita membuka bawaan dari Aves-nya hanya bisa dibaca read only. Namun setelah kita buka di AutoCAD bisa kita edit. Sebagai contoh, karena tadi kita membukanya pada program Aves dari luar negeri, maka bahasanya Inggris semua ya. Foundation Arrangement Plan ya, yang kita nggak, berhubung kita orang Indonesia ya kita edit aja. Ini sebagai denah fondasi ya. Kita edit, kita klik pada, sama seperti kita mengedit AutoCAD, kita klik pada notasi teksnya, kita ganti denah fondasi. Udah ya, ini udah terganti denah fondasi. Kemudian kita mau mengedit apa? Ini kata-kata girder ya, kita klik 2 kali, girder kita ganti slope ya. Udah ada slope 11. Nanti kalian edit sendiri ya dengan cara yang sama. Kalau untuk as-asnya 1, 2, 3 oke lah, nggak usah diedit ya. Ukurannya juga ini dalam milimeter ya, nggak apa-apa. Mungkin yang hanya bahasa Inggrisnya. Nah, untuk di sini kita mau meletakkan judul dari gambar kita, fondasi pancang. Nah, caranya bagaimana? Ya kita seperti mengedit pada program AutoCAD aja ya, kita klik text, kemudian pilih multi text ya. Kita di sini ya, oke. Kemudian kita tuliskan fondasi pancang. Cuma di sini masih
skalanya masih belum beres ya, ini masih terlalu kecil. Nanti kita bikin 1000 aja misalnya, kita enter. Malah terlalu besar ya, 1000 atau 20. Nah, juga masih terlalu besar ya. Supaya bisa masuk kotak ini mungkin 5 kali ya, juga masih terlalu besar. 1 coba enter. Nah, ini masih terlalu kecil ya, malah jadi kecil sekali. Coba 1000 ya, segini. Skalanya harus 1000 ya. Kemudian supaya kita bisa masuk kotak ini, kita pas-paskan aja. Oke ya, kita escape. Nah, keluar judulnya pondasi pancang. Yang lain juga bisa kita edit sendiri ya, saudara bisa coba-coba sendiri. Nah, kalau ini key plan kita bisa ganti. Kalau yang untuk ini memang agak susah ya, karena ini kalau kita klik 2 ini sama program Aves-nya dibikin edit block ya. Oke, kita nggak apa-apa, kita masuk aja. Kemudian kita coba, jangan key plan ya, kita mau tulis judul gambar. Tadi kan kita udah tulis judulnya pondasi pancang ya, ini judul gambar ya, judul gambar ya. Setelah itu, kalau sudah seperti ini, sebaiknya kalau memang udah diedit seperti ini ya, edit bloknya kita ganti sekalian semuanya ya, karena setelah itu kita harus menyimpannya dalam bentuk save as di sini. Nah, save as-nya kita anggap saja di mana file itu akan kita simpan, di program D misalnya. Kita tulisi revisi AutoCAD Aves ya. Nanti kita akan cari filenya. Nah, kemudian kita save ya. Kita minimalkan dahulu. Kita akan buka pada program. Nah, di sini di file D ini ya, kita akan open revisi AutoCAD Aves-nya ini. Oke, kita klik continue opening. Nah, ini udah kita edit. Setelah kita edit seperti ini ya, kalau tadi kan masih bahasa Inggris, ini udah bentuk dana fondasi. Kemudian tadi girdennya kita udah bisa kita edit slope ya. Kemudian tadi key plan kita ganti menjadi judul gambar. Kemudian diklik pondasi pancang. Kalau sudah seperti ini, sama seperti mengeprint file AutoCAD seperti biasanya, kita bisa print paget ini ya, untuk print ya. Mungkin saudara udah tahu semua lah ya cara ngeprint AutoCAD, tidak perlu saya jelaskan. Saya hanya menjelaskan bagaimana cara mengekspor file ke dalam program AutoCAD, output dari hasil program Aves ini, kemudian cara mengeditnya. Kalau udah diedit semua ya, nanti saudara akan coba-coba sendiri menjadi bentuk struktur seperti ini dengan kop segala seperti ini. Jadi Anda tidak perlu repot-repot dalam membuat kop lagi. Udah ada semuanya tersedia di dalam program Aves. Tinggal Anda hanya mengedit dan mengeprint ya. Kalau sudah seperti ini, Anda bisa mengedit output-output yang lain. Saya kan hanya tadi cuma
ambil contohnya saja ya. Pada Tena layoutnya, mungkin yang untuk pancang-pancangnya ya, saudara bisa buka sendiri dan pancangnya. Demikian juga kalau saudara mau mengedit file-file yang lainnya ya, yang tadi telah diekspor dari program Aves ke dalam bentuk DXF, saudara bisa mengedit satu-satu ya. Caranya kita open dulu ya, seperti tadi. Kita klik open, kemudian cari tadi di mana kita menginstal program Aves-nya 86 ini ya. Kita cari JS Aves-nya, Aves di 3.0, kemudian DXF data di 11. Nah, kita buka ini, kemudian kita klik yes. Ini gambar-gambar untuk pancangnya ya, kita klik continue aja, opening. Nah, saya mau membuka untuk pembersihan pancangnya. Ini udah ada semua, tinggal seperti tadi. Saudara bisa mengedit ya gambar ini ya semua, kemudian saudara bisa mengedit logonya juga, tinggal dihapus ini ya. Ini kalau gambarnya sih nggak usah ya, udah cukup oke. Cuma kalau saudara tidak mau mengedit juga tidak ada masalah ya, berarti tinggal ngeprintnya juga harus lewat file AutoCAD-nya, nggak bisa tadi lewat bawaan dari Aves-nya. Oke, sekian dahulu penjelasan dari saya. Gambar struktur itu sangat berguna buat kita ya, dan file dan program Aves ini telah menyediakan bisa mentransfer file ke dalam format DXF atau DWG ya, sehingga bisa dibuka pada AutoCAD, karena pada dasarnya program Aves itu berbasis program grafis ya, sama seperti Start Pro yang bisa juga di ekspor ke AutoCAD, kecuali kalau ITAB sama SAP ya, itu memang program struktur, tidak bisa di ekspor langsung ke AutoCAD, tetapi bisa diekspor melalui program Save ataupun program CSI Detailing. Mungkin next akan saya terangkan bagaimana cara mengekspor file yang berbentuk DXF atau DWG dari ITAB ke CSI Detailing, dari CSI Detailing ke program, baik itu program Save maupun CSI Detailing, tetapi tidak sempat menerangkan bagaimana cara mengekspor ke dalam bentuk file AutoCAD-nya. Untuk itu saya sekian saja, cukupkan. Terus ikuti video-video saya dalam channel Master Teknik yang senantiasa membahas program-program teknik. Jangan lupa like and subscribe. Sekian dahulu dan terima kasih.